Pertama-tama saya sungguh berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan, juga kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan di GBS Sangkakala Elim, Saudara. Sangkakala Balikpapan ini, kok ingatnya Pak Elim. Saudara sekalian, puji Tuhan, saya boleh tiba kemarin, saudara sekalian, dalam kasih anugerahnya, dalam pimpinan Tuhan. Sudah lama saya juga tidak ke sini, saudara ya, mungkin sekitar 5 tahun. Datang ke sini, banyak perubahan juga di Balikpapan, saudara ya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung saja mau berbicara tentang satu hal. Kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, saudara sekalian. Karena ini masih dalam suasana kebangkitan Kristus, jadi saya ingin berbicara tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudara sekalian, saya ingin berbicara tentang dampak kebangkitan Kristus bagi gerejanya, ya. Kita akan melihat dalam suratan Roma pasal yang kelima, saudara sekalian. Suratan Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Kita akan perhatikan dan kita akan baca bersama-sama. Saya rindu ini. Suratan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Wah, ini luar biasa saudara ya. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu membawa sebuah hal yang indah bagi dunia ini, saudara sekalian. Ya. Namun saya mengatakan bahwa kematiannya itu, saudara sekalian, memberikan kepada kita perdamaian dengan Allah. Ya. Kita yang dulu adalah musuh atau setru Allah, sekarang menjadi akrab, intim, menjadi ada hubungan dengan Allah, saudara sekalian. Yang dulu jauh dari Allah, firman Tuhan katakan, kita ini menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan, tetapi lewat kematiannya, Kristus membawa sebuah pengharapan yang baru bagi kita. Namun, saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kematian Kristus tidak cukup. Mungkin saudara bertanyalah, kenapa? Ya, kematian tanpa kebangkitan, maka firman Tuhan katakan sia-sialah semuanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kebangkitan Kristus inilah saya mau katakan menjadi sebuah hal yang indah, hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa itu, saudara sekalian? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, saudara. Yang pertama, Kristus itu menjadi penguasa dalam hidup kita. Ketika Kristus bangkit, maka Kristus menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Ya, maaf, ini nggak jalan. Maaf, saudara sekalian. Yang pertama ini, saudara, kebangkitan Kristus menjadikan Kristus itu penguasa hidup kita. Tahu saudara ya, penguasa, saudara sekalian. Penguasa atau Lord atau Tuhan, itu penguasa, saudara. Dia adalah pemilik kehidupan kita sepenuhnya. Ya, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Coba kita lihat saudara sekalian Roma pasal 14 ayat yang ke-9.
Saya ingin bacakan buat saudara Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, saudara sekalian. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya, perhatikan, ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Perhatikan ini saudara sekalian. Di sini dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan, Lord, saudara. Maksudnya begini, saya mau katakan begini saudara, Yesus bisa saja menjadi juru selamat kita tanpa dia harus bangkit. Bisa saudara ya. Yesus bisa menjadi juru selamat kita cukup dengan kematiannya tanpa dia harus bangkit kembali. Bisa nangkap saudara ya? Gimana pun juga Yesus telah mati, dialah juru selamat kita. Itu tidak bisa dipungkiri saudara sekalian. Akan tetapi Yesus tidak mungkin menjadi Tuhan kita kalau dia tidak bangkit. Nah ini sesuatu yang berbeda. Yesus adalah juru selamat kita kalau dia mati. Tetapi dia bukan Tuhan kita kalau dia tidak bangkit kembali. Maksudnya begini saudara, saya ingin gambarkan, kalau misalkan saudara sekalian, satu saat saudara nyebrang, tanpa saudara ketahui, saudara sekalian, ada sebuah mobil tiba-tiba menghampiri saudara. Saudara asik main gadget. Nah, sekarang kan HP rasanya susah ditinggal saudara ya. Bahkan di jalan pun kayaknya masih di kamar. Nyebrang pun sepertinya nggak ada apa-apa saudara. Tiba-tiba ketika saudara santai jalan, ada mobil mendekati saudara sekalian dalam keadaan yang begitu cepat. Nah, tanpa saudara sadari, ketika mobil itu mendekati saudara, hampir menabrak saudara, ada orang mendorong saudara. Wah, saudara jatuh ke depan, tapi orang itu tertabrak. Saya mau tanya, orang itu juru selamat saudara bukan? Juru selamat saudara bukan? Iya, dia juru selamat saudara. Dia menyelamatkan hidup saudara. Tapi saya mau tanya, saudara sekalian, ketika Anda mengucapkan terima kasih, ya, Anda mungkin katakan, karena kamu sudah menyelamatkan saya mau mengabdi kepada kamu. Saya mau tanya, mungkin enggak saudara? Enggak, karena apa? Orangnya mati. Ya, orangnya mati. Mau saudara katakan, ayo saya mau mengabdi, mau serahkan hidup sebagai ucapan terima kasih. Saya mau ngabdi kepadamu, percuma saudara, orangnya mati. Ya. Atau ada orang mau nembak kita saudara. Begitu peluru hampir datang, ada orang lari ke depan kita, dia menahan peluru itu, dia mati. Saudara selamat. Saya mau tanya, dia juru selamat saudara bukan? Dia juru selamat saudara. Tapi karena dia mati saudara sekalian, dia bukanlah Tuhan saudara. Bisa nangkap ini saudara ya? Kematian Yesus sebagai juru selamat, saya katakan ya. Tetapi kalau Yesus tidak bangkit, maka dia bukanlah Tuhan saudara, bukan juga Tuhan saya. Dia memang juru selamat saya, tetapi dia tidak bisa menjadi Tuhan saya. Karena apa? Karena dia mati tidak bangkit. Maka jelas dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, perhatikan ini, firman Tuhan katakan, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah
pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya percuma. Gembala saudara percuma berkhotbah tentang Yesus. Yang apa? Yang mati. Dan saya bersyukur saudara sekalian, seluruh tokoh-tokoh di dunia ini saudara sekalian ada kuburannya. Kristus pun juga ada kuburannya. Tapi bedanya saudara sekalian, kuburan Kristus dengan kuburan tokoh-tokoh yang lain. Kuburan Kristus, saudara sekalian, sekarang itu batunya sudah terbuka dan tidak ada lagi tulang belulang di dalamnya. Karena apa? Kristus sudah bangkit. Amin, saudara sekalian. Beri kemuliaan kepada Dia. Ya. Nah, oleh karena Dia bangkit, maka Dia adalah Lord, Tuhan. Apa itu Tuhan? Dialah pemilik, dialah pribadi yang berkuasa, dialah pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita ini sekarang menjadi miliknya. Dialah penguasa kehidupan kita. Ya. Kita tidak cukup, saudara sekalian, saya mau katakan diselamatkan saja. Oh, puji Tuhan, saya diselamatkan. Saya katakan enggak cukup. Tetapi harus lebih daripada itu. Kita harus menjadi miliknya Tuhan. Nah, kalau saudara jadi miliknya Tuhan itu enak, saudara ya. Enak, saudara. Ya, kalau jadi miliknya Tuhan itu. Kayak seperti tadi anak-anak. Wah. Kalau punya orang tua itu enak, saudara sekalian. Ya. Enggak usah pusing. Sekolah enggak usah mikir siapa yang bayarin aku ya. Ada enggak anak-anak di sini yang mikir bayarnya sekolah? Ada enggak anak-anak? Siapa yang mikir? Orang tuanya kok. Betul enggak? Nggak usah mikir sepatu rusak gimana, nggak usah mikir makan. Pokoknya anak-anak itu kalau punya orang tua, saudara sekalian, wah luar biasa enaknya. Sekolah cuma tinggal sekolah, pulang ke rumah makan makanan sudah tersedia, sudah terhidang segala sesuatunya. Karena apa? Anak-anak ini punya yang memilikinya. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kalau kita ini punya Kristus, saya mau katakan itu menjadi kehidupan yang wah, nikmatnya itu saudara sekalian begitu luar biasa. Tapi banyak anak-anak Tuhan nggak sadar ini, bahwa kita ini milik Kristus. Ya, banyak orang Kristen nggak sadar bahwa kita ini milik Kristus. Saya punya anak, saudara sekalian, masih kecil, ya. Dia senang ikan. Wah, saya belikan ikan. Ya, saudara sekalian, repotnya itu kalau kita pergi kemana-mana, keluar kota maksudnya. Saya sudah bilang sama dia, Kes, kalau kamu itu punya ikan, nanti repot. Pokoknya Kesli mau. Kalau udah, pokoknya saya mau, udah susah, saudara. Ya wis, kita beliin akuarium walaupun kecil, kita beliin ikan, saudara sekalian. Nah, satu kali kami pergi. Ya. Saya pikir kalau ikan lah kuat. 1 minggu, 2 minggu ditinggal nggak apa-apa. Beda sama anjing, saudara ya. Kalau ikan 1 minggu ditinggal, wah saya pikir kuat lah, nggak apa-apa. Ikan suka puasa. Begitu. Ya sudah, kita pergi, saudara sekalian. Cuma kalau di jalan itu, waktu kita pergi, saudara, anak saya ini,
karena dia biasa tiap pagi kasih makan begitu saudara sekalian. Setiap hari, tiap pagi dia kasih makan. Nah, waktu kita pergi dia ribut. Papa, kalau ikan nanti siapa yang kasih makan? Saya katakan, ya nggak ada, kita semua pergi kok. Habis gimana nanti lapar? Ya udah nggak apa-apa. Nanti mati. Wah, jadi saudara sekalian, yang dia pikirkan selama dia pergi itu, yang dia ingat itu ikannya itu nggak dikasih makan, takut ada apa-apa, saudara. Ya. Saya kemudian berpikir, saudara sekalian, ya, saya berpikir begini, kalau anak sekecil itu saja selalu mengingat kepunyaannya, selalu mengingat miliknya, wah nanti ikan saya ini kelaparan gimana ya? Waduh kalau mati bagaimana ya? Saya kemudian merenungkan saudara, kalau kita ini milik Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan kita kelaparan saudara? Enggak. Apakah Tuhan akan membiarkan kita kekurangan? Enggak. Ada yang memikirkan kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu firman Tuhan katakan saudara, jangan kamu khawatir dengan kehidupan ini. Ya. Rambut kepala kita jatuh aja Tuhan itu memperhatikan kok. Padahal kita sendiri yang punya rambut memperhatikan enggak? Rambut kita waktu disisir berapa yang rontok? Pernah kita ngitung? Oh, aduh, hari ini yang rontok 21. Nah, Anda sendiri yang punya rambut enggak memperhatikan dan tidak pernah menghitung. Tapi Bapa di sorga firman Tuhan katakan, Dia menghitung sehelai rambut yang jatuh di kepala kita. Dia perhatikan apalagi kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menjadi miliknya Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau kita menjadi miliknya Tuhan dan Tuhan penguasa atas kehidupan kita, He is the Lord, Dia adalah Tuhan, maka Dia akan menjamin kehidupan kita. Ya. Penguasa kita bukan suami kita, saudara. Ya, bukan. Walaupun suami Anda seperti Arnold Schwarzenegger, wah. Saudara sekalian, kalau Tuhan katakan, ayo pulang, Anda juga suamimu tidak bisa apa-apa. Ya kan? Ya. Enggak bisa menjamin kehidupanmu. Yang bisa menjamin kehidupanmu adalah Tuhan. Anak-anak kita, saudara sekalian, bukan milikmu. Walaupun sekarang ini dititipkan atas kehidupan kalian, tapi mereka adalah milik Tuhan. Maka kalau mereka, anak-anak kita itu milik Tuhan, saya percaya hidup mereka itu dijamin oleh Tuhan. Saya pernah pengalaman saudara. Saya baru tadi cerita sama Bu Ratna. Ya, karena beliau punya anak juga baru ke Jerman saudara. Anak saya beberapa tahun yang lalu, ya, sudah lulus 2 tahun yang lalu. Anak saya studi juga di Eropa, saudara sekalian. Tepatnya di Belanda. Satu kali jam 1 malam. Waktu di Semarang, saudara sekalian. Saya lagi enak tidur lah. Ya, maksudnya baru tidur. Lagi enak tidur begitu. Tiba-tiba telepon bunyi, kring. Kalau telepon malam-malam bunyi itu kadang-kadang bikin kaget saudara, ya, apalagi jadi seorang hamba Tuhan, apalagi ya takutnya ada apa begitu jemaat, ada apa saudara sekalian, ya. Dan pada waktu itu juga kebetulan orang tua saya sakit juga saudara ya. Jadi begitu telepon bunyi malam itu, kalau malam itu kadang-kadang saudara sekalian, waduh. Ada apa ini? Sebuah pertanyaan besar. Ya. Saya ambil telepon, saya lihat, waduh. Anak saya di Belanda, saudara. Ada apa? Begitu. Ya. Tapi di waktunya dia itu, mungkin waktu itu
agak pagi saudara sekalian, ya udah pagi begitu. Kalau kami tengah malam. Jadi saya ambil, saya tanya, ada apa, Say? Lalu dia ngomong begini, saudara, Pah, saya tadi, mohon maaf saudara ya, mohon maaf, saya tadi pup katanya. Ya lalu kenapa? Wah, keluar darah Pak. Wah, bayangkan saudara, gimana nggak kaget? Kami terpisah ribuan kilometer. Kami saudara sekalian nggak bisa bertatap muka, pakai FaceTime atau Skype saudara sekalian. Tapi itu pun juga ya terbatas lah. Ya cuma bisa melihat wajahnya dan kami cuma ngomong saudara sekalian. Lalu dia ngomong begitu saudara, gimana nggak terus terang sebagai orang tua, nggak khawatir. Waduh, banyak Say darahnya, banyak Pak. Dia bayangkan saudara sekalian, ada jarak dengan kami ribuan kilometer. Kalaupun saya saat itu bangun, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kami bisa melihat wajah, tetapi saya nggak bisa menyentuh badannya, nggak bisa saya memeluk dirinya. Ya, kamu sakit gimana Say? Ya saya nggak tahu keadaannya saudara, tetapi begitu dia ngomong, Papa, pup saya keluar darah. Waduh, hati orang tua siapa yang tidak gemetar saudara? Ya. Saat itu saya katakan sama dia, ayo Say kita doa aja. Ya, kita doa. Ya. Lalu kami berdoa saudara sekalian. Kami cuma bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami katakan, Tuhan, ini adalah milik-Mu Tuhan. Saya cuma bisa merawat dia, karena dia adalah milik Tuhan yang cuma dititipkan kepada saya sebagai orang tua. Ya, malam itu kami cuma bisa menangis saudara sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan inilah kita. Sehebat apapun, sekuat apapun, saya mau katakan manusia itu terbatas saudara. Sesayang-sayangnya saya kepada anak, terbatas juga. Mungkin kalau dia ada di dekat saya, paling bisa saya nggak bisa menolong lebih jauh, paling bisa saya cuma menghibur, saya memeluk dia, cuma itu saja. Tetapi ketika saya serahkan kepada Tuhan sang pemiliknya, wah, saat itu kami damai sejahtera saudara sekalian. Betul-betul. Oleh karena itu saya mau katakan, kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi pemilik kehidupan kita. Maka kalau dia menjadi pemilik kehidupan kita, tenang saudara, segala sesuatunya akan Tuhan atur dengan indahnya. Ya, kehidupan kita ini di Indonesia saat ini dalam keadaan yang nggak tahu bagaimana saudara. Ya, keadilan rasanya sudah tidak ada. Yang ada itu saudara sekalian cuma gonjang-ganjing, soal politik dan sebagainya yang sangat membingungkan kita. Tapi saya mau katakan, keadaan apapun, kalau kita menjadi milik Tuhan, kita pasti ada di tangan Tuhan. Ya. Suami kita bukan penguasa hidup kita. Apalagi saudara, istri bukan penguasa. Tapi banyak suami takut istri saudara. Kalau di sini nggak ada saudara ya. Oh, saya jadi ingat sebuah kisah. Boleh ya saya cerita saudara? Begini, saya ingat suami takut istri, jadi saya ingat cerita ini saudara. Ada seorang suami istri, opa oma. Mereka sudah menikah sekitar 60 tahun. Tapi nggak pernah ribut, sedikit pun mereka nggak ribut, nggak pernah ribut. Siapa di sini yang sudah menikah 50 tahun? Nggak ada. 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, masa nggak ada? Yang udah 30 tahun pernah nggak ribut?
dalam nikah saudara yang 30 tahun, pernahkah saudara ribut atau nggak pernah sama sekali? Kalau dikatakan nggak pernah, mungkin itu dua-duanya malaikat saudara. Tapi saudara sekalian, opa oma ini 60 tahun nggak pernah ribut. Tetangga-tetangga mereka nggak pernah dengar mereka berbantah-bantahan, nggak pernah mendengar mereka maki-makian, nggak pernah mendengar mereka saling mencela satu dengan yang lain, nggak pernah. Wah, semuanya saudara sekalian kagum. Bahkan dalam perayaan 60 tahun itu ada seorang wartawan diundang untuk mewawancarai orang tua ini, saudara, opa dan oma ini. Lalu saudara sekalian, sang opa ini diwawancarai sama wartawan begini. Opa, ya, opa dan oma sudah nikah 60 tahun. Dan luar biasanya, opa dan oma katanya nggak pernah ribut ya. Opa itu katakan, betul. Betul nak. Oh, opa, bolehkah kiranya opa menceritakan kisah Anda sehingga kiranya pernikahan Anda itu bisa jadi berkat bagi banyak orang? Lalu opa itu berkata, ya boleh katanya. Kenapa opa? Opa selama menikah dengan oma 60 tahun nggak pernah ribut. Lalu opa itu begini, dia cerita. Begini ceritanya katanya. Dulu ketika kami baru mulai menikah, kami pergi bulan madu. Wah, bulan madu saudara. Ya, kami pergi bulan madu, dan saat bulan madu itu kami naik kuda berdua. Wah. Saya menunggang kuda, istri saya juga menunggang kuda yang lain. Ketika kami menunggang kuda di jalan katanya, kuda istri saya itu terpeleset kakinya. Lalu saking kagetnya si oma jatuh. Begitu si oma jatuh, si oma ini kemudian berdiri katanya. Istri saya ini berdiri dan dia cuma ngomong sama kuda itu sekali. Lalu dia naik lagi katanya. Istri saya itu naik kuda lagi. Kemudian jalan lagi. Ternyata ketika ada jalan, ketika lagi jalan ada pohon yang tumbang. Si kuda yang ditunggangi oleh istri saya kena pohon itu, dan istri saya jatuh lagi. Lalu ketika istri saya jatuh, dia bangun dan dia katakan kepada kuda itu 2 kali. Lalu istri saya itu naik kuda. Kami hampir sampai kepada villa. Ketika hampir sampai ke villa, kuda itu terpeleset. Lalu istri saya jatuh. Lalu ketika istri saya jatuh, dia ngomong kepada kuda itu 3 kali. Lalu dia ambil sesuatu dari tasnya dan dia tembak kuda itu. Dar! Kuda itu mati. Lalu saya kaget sebagai suami. Saya katakan kepada istri saya, gila kamu, kenapa kuda nggak bersalah, kamu tembak? Lalu istri saya cuma ngomong 1 kali. Dan setelah itu saya tidak pernah lagi ribut sama dia. Jadi ibu-ibu, saya cuma ngasih tahu, kalau suami Anda macam-macam sebut saja 1 kali. Pasti aman nikah, aman? Amin? Amin? Kalau sebut amin, aman saudara. Ya. Itu kalau suami takut istri saudara. Tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Dia sangat mengasihi kita dan dia tidak pernah ngomong 1 kali. Kalau Tuhan ngomong 1 kali, kiamat kita saudaranya. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia selalu melupakan apapun kesalahan kita, karena kita adalah miliknya dan dia adalah Tuhannya.
Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara, dampak kebangkitan Kristus bagi gerejanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, saudara sekalian, kita menjadi manusia yang baru. Ini yang kedua, saudara. Kita menjadi manusia yang baru. Di dalam Kristus itu bukan persoalan diperbaharui. Bukan. Atau diperbaiki, saudara. Tetapi yang saya maksudkan di dalam Kristus itu, kita ini menjadi ciptaan baru. Ini beda. Kita bukan bicara soal moralitas yang diperbaiki. Tapi saya berkata, saudara, dengan kebangkitan Kristus itulah menjadikan kita ini ciptaan yang baru, yang lain daripada sebelumnya. Ya, maka itu Alkitab sekali lagi mengatakan, hidupku telah mati dan sekarang aku menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ini penting. Banyak orang hanya memperbaiki diri. Agama-agama mengajarkan memperbaiki diri. Tapi Kristus bukan memperbaiki diri. Kristus menjadikan kita sebuah ciptaan yang baru. Inilah metamorfosis, saudara. Itu sebabnya saya kasih gambar ulat. Kenapa ulat? Ulat itu, saudara sekalian, satu binatang yang sangat menjijikan. Ya, sangat menjijikan. Banyak orang jijik kalau dengan ulat. Ya, saya punya mama, saudara sekalian, almarhum. Beliau sangat jijik sama ular. Ya. Dan ngeri, saudara. Kalau binatang-binatang lain mungkin enggak. Ada tikus mungkin masih bilang hello. Tapi kalau ada ulat, saudara, dia bisa loncat. Pernah satu kali kami jalan-jalan, saudara sekalian. Maksudnya di tepi jalan begitu. Kami pergi ke satu tempat begitu. Kami sedang jalan di trotoar. Lalu ada seseorang mengatakan begini waktu itu. Mama saya berjalan di depan, saudara sekalian. Kami di belakang. Memang trotoarnya itu banyak pohon begitu, saudara ya. Nah, ada seseorang di belakang ngeliat di depan mama saya itu. Tante ada ulat. Begitu mendengar ada ulat, saudara, tanpa dipikir, tanpa apa, langsung spontan dia loncat. Dan loncatnya itu bukan ke pinggir, malah ke tengah jalan, saudara. Oh, dia loncat ke tengah jalan. Hampir di situ ada mobil, saudara. Sampai mobil, untung, puji Tuhan, haleluya, ngerem. Shit. Ibu kenapa? Katanya sampai marah-marah. Karena apa? Ada ulat. Mama saya paling ngeri kalau soal ulat. Nah, ulat biasanya banyak orang gak suka, saudara. Tetapi ketika ulat itu masuk dalam kepompong, lalu beberapa waktu kemudian dia keluar jadi satu makhluk yang lain. Dia bukan jadi ulat yang berbeda, saudara. Bukan ulat yang berbeda, tapi sebuah atau seekor binatang yang lain, saudara, yang punya sayap, yang sayapnya indah, yang banyak orang yang tadinya jijik sekarang menyenangi. Ini yang Tuhan maksud metamorfosis, ciptaan yang baru. Tuhan ingin kita itu seperti itu, saudara. Ulat dulu makanannya itu daun, dia jadi hama, semua daun dia habisi, merusak tanaman. Tapi ketika dia jadi makhluk yang lain, yang berbeda, dia bersayap sekarang, dan makanannya itu bukan merusak tanaman, tapi dia hanya mengambil sari-sari bunga, saudara. Dia tempel bunga, dia hisap sari bunga, dan dia terbang kepada yang lain, saudara sekalian, sehingga terjadi perkawinan dalam tumbuhan itu.
menjadi berkat. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Bukan hidup kita diperbaiki. Dulu, saudara sekalian, kita ini suka mencuri. Sekarang, setelah jadi orang Kristen, kalau mencuri, berdoa dulu. Bedanya itu. Mencurinya sama. Cuma ada perbaikan sekarang. Lebih rohani sebelum mencuri. Tuhan tolong supaya gak ketangkep ya. Kalau dulu sebelum jadi orang Kristen, kalau salah sedikit istri, kemplang, pukul. Sekarang sudah jadi orang Kristen, kalau mukul istri, sebut dulu dalam nama Yesus. Ada perbaikan, saudara. Tetap kasarnya masih tetap. Kalau dulu sebelum jadi orang Kristen, kalau nonton porno, wah. Sekarang sudah jadi orang Kristen, kalau nonton porno sambil penyembahan, haleluya, haleluya, haleluya. Itu perbaikan katanya, saudara. Tapi sama bobroknya. Ya, maka saya nggak heran kalau orang Kristen, makanya orang banyak kecewa, nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Saya ditipu sama orang Kristen. Kenapa? Ya itu, orang Kristen seperti itu. Dulu suka nipu orang, masuk gereja, bertobat katanya. Sekarang jadi orang Kristen, nipunya atas nama Tuhan dan pelayanan. Itu kalau kita ini tetap ulet. Cuma diperbaiki aja. Tapi Tuhan ingin kita ini menjadi sebuah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca, saudara ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Kita baca, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Perhatikan ini, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini kebangkitan Kristus berdampak untuk melahirkan kita menjadi satu pribadi yang diciptakan baru di hadapan Allah. Bukan diperbaiki, saudara. Ya, kalau Anda punya mobil lalu terguling, saudara, rusak, kita bawa ke bengkel, saudara sekalian, diperbaiki. Kelihatannya mulus lagi enggak, saudara? Kelihatannya bagus. Tapi saya mau tanya, mobilnya ini, saudara, apakah itu mobil baru? Bukan. Mobil rusak hanya luarnya saja mungkin diperbaiki. Kelihatannya saja bagus. Saya mau katakan demikian juga banyak orang Kristen begitu, saudara. Hanya diperbaiki saja luar-luarnya, kelihatannya baru, bagus, tapi itu mobil lama. Mobil rusak sebenarnya. Tapi yang Tuhan mau itu bukan begitu, saudara. Betul-betul menjadi baru, lain dari sebelumnya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen itu diubahkan, bukan diperbaiki. Menjadi ciptaan baru, lain daripada yang sebelumnya. Kupu-kupu lain daripada ulat.
Walaupun dulu ya itu ulat menjijikkan, tapi sekarang ini sudah menjadi binatang yang indah, binatang yang tidak merusak, binatang yang sungguh disenangi oleh banyak orang. Demikian juga kiranya kehidupan kita dengan kebangkitan Kristus. Kita ini bukanlah Freddy yang lama, tetapi Freddy yang menjadi ciptaan baru di hadapan Allah, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, dampak hal yang ketiga yang ingin saya bicarakan, saudara sekalian. Kebangkitan Kristus menjadikan Kristus itu pembela bagi kita. Ini ya, saudara. Kebangkitan Kristus menjadikan Dia itu pembela bagi kita. Amin, saudara. Kita lihat Roma 8 ayat 34. Suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-34 ingin saya sampaikan. Kalau ini kita baca sama-sama, saudara ya. Mari, 1, 2, 3. Bahkan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, Kristus Yesus yang telah mati bahkan bangkit, sekarang ini Dia menjadi pembela bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan. Firman Tuhan katakan menjadi juru syafaat bagi kita sekalian, saudara. Dia berdoa untuk Anda siang dan malam. Dia menyampaikan permohonan kepada Allah bagi kita siang dan malam di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Dialah pembela dalam kehidupan kita. Tahu Anda itu artinya pembela, saudara? Ya. Ketika Anda salah, ketika semua menyalahkan Anda, tiba-tiba ada orang, oh bukan dia. Bukan dia, saya tahu kok, bukan dia. Itu saya mau katakan pembela. Ketika orang memojokkan Anda, ketika orang menjauhi Anda, ketika orang menyingkirkan Anda, tiba-tiba ada orang yang mendekati Anda, yang saudara melindungi Anda, saya mau katakan Dia pembela. Dan firman Tuhan katakan kebangkitan Kristus itu untuk menjadi pembela bagi kita. Bukan cuma di dunia ini saja, tetapi firman Tuhan katakan sampai nanti. Saudara, Anda tahu nggak kelakuan si iblis itu? Alkitab mengatakan, saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 12, kalau Anda membaca, siang malam dia itu mendakwa kita di hadapan Allah. Siang malam, saudara. Artinya setiap saat si iblis itu dakwa kita. Dia mau nyebut nama kita, dia sampaikan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Alkitab katakan demikian. Ya. Tuh Tuhan, orang itu, tuh buktinya tuh Tuhan. Dia itu ke gereja, tapi munah Tuhan. Munafik. Kalau di gereja, wah nyanyinya luar biasa, haleluya, haleluya. Tapi kalau di luar ngomongnya tuh Tuhan. Tuh Tuhan, kalau di gereja lihat. Saudara, saya mau katakan, setiap kita punya rahasia kelam masing-masing. Setiap kita, saudara. Setiap kita dalam hidup ini punya kotak hitam dalam diri kita masing-masing yang menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita. Anak-anak tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, tidak ada yang tahu siapapun. Tapi saya mau katakan, saudara, sedalam-dalamnya engkau menyembunyikan rahasiamu, Tuhan tahu. Betul. Iblis juga ternyata tahu, saudara. Makanya si iblis suka mendakwa, tuh Tuhan tuh. Wah, kalau di gereja kepake tuh sama pendeta, tapi sebenarnya orang ini begitu Tuhan. Setiap kita punya rahasia gelap masing-masing, saudara.
Setiap kita. Dan iblis menggunakan kesempatan ini, saudara sekalian, untuk menghakimi kita. Makanya Alkitab mengatakan, saudara, karena kita tahu kesalahan kita, kadang-kadang kalau kita melayani, aduh, rasanya berat untuk melayani itu. Karena apa? Hati kita tahu, nurani kita tahu, dan kalau hati kita menuduh, wah, itu adalah hal yang paling berat, saudara. Kalau orang lain nuduh itu, wah, dia sombong. Kalau orang lain nuduh begitu, saudara, ya, kepada kita bisa abaikan. Tapi kalau hati, firman Tuhan mengatakan menuduh kita, sampai kita ini nggak berani datang sama Tuhan, sampai kita ini nggak berani melayani Tuhan. Apalagi, saudara, kalau si iblis itu menuduh kita di hadapan Allah. Siang malam dia tuduh kita, siang malam. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan kebangkitannya itu untuk membela kehidupan kita. Ya, satu kali saya ingat, saudara sekalian, seorang pendiri gereja Metodis, ya, namanya John Wesley. Satu kali, satu malam dia bermimpi, saudara sekalian. Ya, ketika dalam mimpi itu dia dibawa oleh malaikat Tuhan ke gerbang neraka. Wah, ketika dia melihat di neraka itu sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Orang-orang di sana menjerit-jerit dan wah, menakutkan sekali. Lalu John Wesley itu bertanya, saudara, begini, Tuhan, adakah orang Kristen di neraka ini? Tuhan katakan, oh banyak. Oh banyak. Tuhan, kalau orang Katolik banyak? Oh banyak. Wah, dalam hatinya, wah, pastilah kalau orang Katolik memang gak apa-apa ke neraka. Lalu dia tanya lagi, Tuhan, kalau orang Protestan banyak gak? Banyak juga. Allah, kaget dia. Lah, ternyata begitu banyak. Dia nangis. Dalam hatinya dia nangis. Kok kenapa? Kenapa? Dalam hatinya, dalam pikiran, katanya di Alkitab, bukankah yang percaya kepada Yesus itu masuk surga? Tapi kok kenapa di neraka ini banyak orang Kristen? Dalam kesedihannya, saudara, lalu malaikat itu katakan, ayo kita pergi. Dibawa dia ke surga, saudara. Wah, sekarang suasananya lain, suasananya indah, tenang. Saudara, yang ada adalah sukacita. Lalu dia tanya lagi, Tuhan, kalau orang Kristen ada nggak di sini? Tuhan katakan, nggak ada, John Wesley. Di sini nggak ada orang Kristen. Dia kaget, saudara. Loh, kalau orang Katolik, oh orang Katolik juga nggak ada di sini. Bingung dia, saudara. Tuhan, kalau orang Protestan di sini ada nggak? Di sini di surga nggak ada orang Protestan. Loh, lalu dia mulai memberanikan diri tanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Tuhan bersabda kalau yang percaya kepada Kristus bisa masuk surga? Lalu Tuhan Yesus berkata dalam mimpinya itu, betul, aku tidak pernah ingkar dengan firman-Ku. Loh, kenapa Tuhan kok ketika aku tanya di surga ada orang Kristen, engkau katakan banyak? Ketika aku masuk ke dalam surga dan engkau katakan di surga tidak ada orang Kristen, kenapa? Dan Tuhan katakan begini, pernyataan sesuatu yang sangat indah bagi John Wesley. Di surga yang ada adalah orang-orang yang mengasihi aku. Di surga adalah orang-orang yang mengikut aku. Di surga adalah orang-orang yang percaya kepadaku. Bukan soal agama. Barulah saat itu John Wesley terbuka, saudara.
Ternyata Yesus adalah pembela bagi orang-orang yang setia, yang mau mengikut kepadanya. Dan saya percaya saudara, bukan hanya di sorga saja Tuhan menjadi pembela, tetapi di dunia ini pun juga Tuhan akan menjadi pembela bagi kita sekalian. Saya mau kesaksian sedikit saudara. Saya tadi saksikan anak saya pernah, saudara sekalian, sekolah di Belanda. Sekarang dia sudah lulus, saudara sekalian. Tahun 2016 ya, 16 kemarin dia lulus dan dia udah kembali, saudara sekalian. Nah, tapi seringkali setahun sekali lah dia suka pulang, saudara sekalian, ke Indonesia. Satu kali di tahun 2014 bulan Juli, saudara. Waktu itu sekitar bulan Maret, ya, bulan Maret. Dia telepon ke saya, "Pak, boleh nggak Isai pulang ke Indonesia?" Saya katakan, "Nggak usah lah, ngapain pulang-pulang?" Lalu dia katakan begini, "Papa nggak rindu sama Isai?" Rasanya nyesek juga ditanya begitu, saudara. Saya bukannya nggak rindu, saudara, tapi masalahnya masalah duit, saudara. Ya, saya katakan soal rindu nanti, tapi soal duit ini, saudara, berapa ongkosnya? Lalu dia katakan begini, "Pak, Isai ngapain juga liburan di sini? Kalau Isai cari magang begitu, di sini tetap juga biayanya ya besar juga," katanya. Oh, banyak alasan, akhirnya ya wes lah. Saya katakan mau pulang ya pulang. Ya jangan dibiasain pulang lah. Ya udah sekolah aja, bisa sekolah ya puji Tuhan. Kamu ini anggap papa ini pengusaha, begitu ya. Lalu dia katakan, "Iya, papa juga pengusaha." "Pengusaha apa?" "Ya pengusaha di ladang Tuhan," katanya. Ya namanya orang tua, saudara sekalian, mau gimana pun juga ya wis. Akhirnya saudara sekalian, dia ngomong begini, "Pak, udah aja kan naik ini aja ya Pak ya, Malaysian Air, MAS ya, Malaysian." Soalnya pada waktu itu pernah ada kejadian, saudara sekalian, pesawat itu jatuh, sampai sekarang belum ketemu. Ingat nggak saudara? Yang mau ke Beijing ya, ke Chungguo, saudara, tapi jatuh sampai sekarang nggak ketahuan. Nah, itu kan waktunya berdekatan, saudara. Dia katakan naik Malaysia aja ya Pak, murah. Ya wis, saya katakan. Lalu kemudian sudah beberapa waktu kemudian dia cari-cari lagi, saudara sekalian. Lalu dia telepon lagi beberapa waktu kemudian, "Pak, kan Isai selesainya itu tanggal 13 kalau nggak salah, saudara, 13 ya, 13 Mei 13 Juli, saudara, 13 Juli itu selesai ujian," dia katakan. "Tapi kan Pak, nanti ada pengumuman, ada apa, takutnya kalau pas pengumuman itu nanti misalkan ada pelajaran yang enggak lulus, itu kan harus remedial," katanya, remedial. "Jadi kalau bisa agak panjang aja ya Pak, waktunya jangan pas-pasan. Ya silahkan atur," begitu. Dia cari lagi, saudara. "Pak," dia katakan, "ini Pak, dapat Pak," katanya. Waktu itu saudara sekalian, dapatnya tanggal 17 Juli 2014. Saya masih ingat sekali, saudara. Tanggal 17 Juli 2014. Mungkin kalau saya salah, saudara bisa cek di internet, saudara sekalian. Nah, lalu saya katakan, "Loh, kamu kan selesai tanggal 13. Iya. Kenapa nggak cepat-cepat aja begitu? Lebih cepat kan lebih bagus." "Iya kan Pak, Isai kan nunggu pengumuman dulu sekolah, takutnya kalau ada remi Isai udah pulang, akhirnya harus ngulangnya itu tahun depan. Lama lagi," dia katakan. Saya katakan, "Udah, kita doa dulu." Akhirnya saudara, kami berdoa. Betul-betul kami berdoa, kami nunggu apa yang menjadi maunya Tuhan.
Beberapa waktu kemudian saudara, dia telepon lagi. Pak, gimana Pak? Tanggal 17 ya. Lalu saya jawab waktu itu saudara, enggak, dimajukan aja. Kalau kamu berangkat tanggal 15, berangkat begitu. Artinya mungkin Seninnya itu saudara berangkat. Lalu dia katakan, Pak kalau remi gimana? Ada remi gimana? Udah kita serahin sama Tuhan. Saudara sekalian, akhirnya dia berangkat. Beli tiket, kalau nggak salah tanggal 15, 16 saudara sekalian, dia beli tiket itu. Nah, waktunya tanggal 16 saudara, dia berangkat dari, tanggal 15 dia berangkat saudara sekalian, dari Belanda ke Indonesia. Ya. Terus dari Jakarta dia langsung ke Semarang saudara. Saya ingat waktu itu. Waktu itu tanggal 17 dia baru sampai di Semarang. Tanggal 17 dia baru sampai di Semarang, saudara. Ya. Dia mau mandi saat itu, dan saya ingat waktu itu jam 9 malam. Ketika dia mau mandi, kebetulan saya buka televisi. Saat televisi itu ada, saudara sekalian, rantek di televisi yang mengatakan begini, MH berapa begitu, lupa saya, 17 berapa, ya lupa lah saya saudara, jatuh di Ukraina. Saya gedein saudara, muncul orang ngomong pesawat Malaysia jatuh. Isai waktu itu di kamar mandi, dia dengar, Pak itu apa pesawat Malaysia? Iya saya. MH berapa? MH segini. Pak itu pesawat Isai yang kemarin Isai naik Pak. Saudara, saya kagetnya saat itu saudara. Jadi pesawat itu saudara terbang ke Indonesia, itu naik, yang Isai naik, turun, dia balik lagi. Nah tanggal 17 dia kembali, waktu itulah ditembak di Ukraina. Saya saudara saat itu saya berlutut di hadapan Tuhan dan saya katakan terima kasih Tuhan. Saya bukan terima kasih karena banyak korban, bukan. Saya bukan terima kasih karena egois, anak saya selamat sedangkan yang lain, oh bukan soal itu saudara. Ya. Saya sebagai orang tua saudara sekalian, saya enggak bisa apa-apa seperti tadi saya katakan. Saya enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dialah pembela, betul-betul pembela dalam kehidupan saya. Ketika Isai keluar dari kamar mandi, saya peluk dia dan saya katakan, saya terima kasih sama Tuhan. Dia cuma ngomong begini, Papa, itulah pesawat terakhir yang saya tumpangi dari Belanda ke Indonesia. Selamat. Pesawat terakhir yang selamat dari Belanda ke Indonesia. Setelah itu pesawat itu saudara mau kembali ke Malaysia, lalu ke Indonesia, ditembak di Ukraina. Saya semalaman gak bisa tidur. Betul saudara. Kalau saja telat 1 hari, seperti yang akan dia beli waktu itu, saya gak tahu mau ngomong apa saudara. Gak tahu. Dan ketika saya tidur dengan dia saudara, saat saya tidur dengan dia, malam-malam saya terbangun, kaget sekali saudara. Dan saya cuma bisa melihat wajahnya dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Saat dia tidur, saya berdoa dan saya peluk dia. Tuhan terima kasih. Saya mau katakan, Yesus adalah pembela kehidupan kita. Saya mau katakan saudara, ini bukan cerita omong kosong, tetapi saya mengalami banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup ini. Oleh karena itu jadikan dia Tuhan. Dan ketika dia Tuhan, dia akan membela kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, jangan pernah takut. Karena Kristus telah pembela dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami dalam hidup ini saudara, apapun yang menimpa saudara, saya mau katakan, selama Kristus adalah penguasa hidupmu, dia akan membela apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah apa saudara? Saya percaya selama hidup kita dalam tangan Tuhan, pembelaan demi pembelaannya akan kita alami dalam hidup ini. Tuhan dipermuliakan atas hidup kita.